Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai muatan pelajaran seni budaya dan prakarya, khususnya seni musik. Yang akan kita bahas kali ini adalah variasi pola irama. Apa itu anak-anak? Mari kita siapkan hati kita lalu konsentrasi dalam mendengarkan penjelasan dalam tiap slide. Anak-anak, dalam bernyanyi pastinya kita sering menggunakan irama. Apa ya irama itu? Irama adalah bunyi yang berulang dalam sebuah lagu dan memiliki pola tertentu. Itulah nanti kita juga akan mengenal yang namanya pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, kenapa setiap lagu memiliki pola irama? Ya, supaya lagu tersebut menjadi enak didengar pastinya, menjadi indah. Kalau pola iramanya tidak ada, ya tidak bisa menjadi indah tentu saja lagunya. Dalam sebuah lagu, ada yang pola iramanya panjang dan ada juga yang pola iramanya pendek. Kalau pola irama panjang dilambangkan dengan garis agak panjang, sedangkan pola irama pendek dilambangkan dengan garis yang lebih pendek. Kita akan coba nanti pada lagu Awan Putih. Nah, sekarang mari kita lihat pola irama pada lagu Awan Putih. Anak-anak masih ingat ya lagunya ya? Waktu sub tema 1, pembelajaran 1 kita pernah nyanyikan ini. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Lagunya kan seperti itu nih. Ini baru setengahnya ya. Nah, kita lihat pola iramanya ketika kita menyanyikan dengan bunyi yang pendek, kita beri garis dia pendek. Ya, ketika kita menyanyikan dengan bunyi yang agak panjang, berarti itu pola irama panjang. Misalkan kan tadi, kulihat awan, itu pendek ya, pendek-pendek ya. Seputih kapas, pasnya agak panjang anak-anak. Ini berarti pola iramanya panjang. Kita beri garis yang agak panjang itu di bawahnya. Kalau kamu menyanyikannya kecepatan, misalnya gini, kulihat awan seputih kapas, arak nah itu terlalu cepat yang bagian pasnya. Jadi kurang pas, kurang benar. Karena dia pola iramanya harusnya panjang. Arak berarak di langit luas. Nah, yang bagian luas, yang bagian asnya itu juga pola irama panjang. Jadi kita beri di sini garis yang lebih panjang, menunjukkan dia pola iramanya panjang. Nah, pada lagu Awan Putih tersebut berarti ada variasi pola irama panjang dan pola irama pendek. Variasi pola irama pasti ada dalam sebuah lagu ya. Nah, selain dengan panjang dan pendek, pola irama juga dapat disusun dengan memperhatikan kuat dan lemahnya bunyi saat bernyanyi. Misalkan saat tadi kulihat awan seputih kapas. Nah, ada yang lemah, kulihat awan seputih kapas. Saat seputih itu kuat. Nah, itu termasuk pola irama kuat dan lemah. Itu tentu saja ada aturannya ya, tapi yang penting secara sederhana kamu bisa mengenal bahwa pola irama itu berdasarkan kuat dan lemahnya bunyi. Nah, saat bernyanyi, pola irama juga bisa dihasilkan melalui alat musik. Ya, jika tidak ada alat musik, bisa dengan tepukan tangan, atau hentakan kaki, atau petikan jari. Anak-anak sering melihat kan,
ada orang menyanyi dengan petikan jari. Nah, itu mau membuat pola irama sehingga lagu tersebut akan terdengar lebih indah. Contoh membuat pola irama dengan tepuk tangan ini anak-anak. Kalau ditulis di mana di lagu ditulisnya kan nggak bisa pakai tepuk gitu ya. Maka dilambangkan dengan tulisan prok, prok. Itu kalau untuk tepukan kuat. Kalau tepukan lemah, prek, prek gitu ya. Dan membuat pola irama ini tentu saja harus ada aturan yang ini teratur gitu. Jadi ketika kamu membuat pola irama keras, lemah gitu ya. Prok, prek, prok, prek gitu. Atau pola irama yang lainnya, pola irama kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah gitu. Itu cara untuk membuat pola irama dengan tepuk tangan. Tentu saja saat bernyanyi anak-anak juga harus memperhatikan polanya ini harus sama dalam satu lagu. Jadi jangan sembarangan prokrek gitu ya. Kalau kamu mau bernyanyi dengan tepuk tangan, pola iramanya yang teratur, kuat atau lemah. Nah, itu tadi dengan tepukan tangan. Kalau sekarang pola irama yang dihasilkan dengan alat musik ritmis. Contohnya yang Bu Guru kasih contoh di sini kendang atau kecrekan ya, bahasanya apa ya? Kecrekan itu bisa buat sendiri atau bisa juga membeli. Nah, kalau kita membuat dengan pola irama dengan alat musik ritmis dengan kendang ini, maka bisa dengan cara memukul kendang dan kecrekannya dengan pola yang sama dan berulang. Misalkan ini, dung dung crek, dung dung crek, crek dung, crek dung, crek dung gitu loh. Jadi apa? Pola iramanya teratur. Kalau mau misalkan dung dung crek, dung dung crek ya gitu terus atau dung crek, dung crek, dung crek, dung kayak gitu. Jadi pola iramanya ada dan teratur. Itu yang membuat nanti lagunya juga semakin indah. Tentu saja supaya kamu bisa membuat pola irama dengan alat musik ini, anak-anak harus tahu dulu lagunya, menghafalkan lagunya, lalu baru kamu iringi dengan alat musik ritmis supaya menghasilkan pola irama yang indah untuk didengarkan. Bisa dengan botol berisi beras ya, kalau tidak punya kecrekan ini, atau dengan alat musik yang lain yang bisa kita ciptakan sendiri. Anak-anak pasti lebih kreatif. Nah, anak-anak sudah mendengarkan tadi penjelasan Bu Merti kan? Sekarang anak-anak punya tugas yaitu praktek menyanyikan lagu di bawah ini. Pilih salah satu anak-anak. Lagu Awan Putih di halaman 6 atau lagu Hujan Rintik-Rintik halaman 15. Lagunya Hujan Rintik-Rintik gitu. Nanti kalian pelajari deh, bisa. Kalau misalkan tidak bisa, bisa nanya ke guru kelas ya. Pasti bisa nih lagu Hujan Rintik-Rintik gampang. Nah, kamu nanti ambil nilai, divideokan. Tapi menyanyikannya dengan diiringi alat musik ritmis ya. Dengan pola irama yang teratur. Coba membuat. Bisa, Bu, kalau nggak punya kendang atau nggak punya kecrekan, bisa dengan tepukan tadi atau petikan jari, terserah. Yang penting ada pola irama yang mengiringi saat kamu menyanyi itu yang dihasilkan dari alat musik atau dari tepuk tangan, hentakan kaki atau petikan jari. Itu akan menambah nilai kamu nanti ya. Bu Guru beri waktu seminggu, kalau sudah divideokan, udah bagus, kirim ke KCR. Oke? Pasti anak-anak bisa. Pelajari lagunya baik-baik. Terima kasih anak-anak yang hebat sudah